Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Cinta membaca, keinginan tahu bagi seorang manusia itu ada satu hal yang lumrah. Sehingga kita melihat bagaimana begitu banyak manusia membeli koran setiap hari, membaca. Malahan ada di antara mereka yang membaca Quran itu dari awal sampai akhir, semuanya dibaca. Tidak kalah juga seorang muslim, juga dia membaca Quran seperti itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berita-berita yang update untuk harinya, agar dia bisa mendapatkan manfaat di dalam berita itu. Namun kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Berapa kita baca Al-Quran pada hari ini? Sudahkah kita bisa memahami apa yang kita baca, sehingga bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk bagi kita? Kita bangga sebagai seorang muslim. Kita bangga bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah antusias kita untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana kita membaca Quran? Ada di antara kita yang suka membaca novel untuk mengambil cerita-cerita yang ada di dalamnya. Bukankah dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat-umat sebelum kita? Allah jadikan itu kisah agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Quran? Kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi, "Watlu ma unzila ilaika min kitabi rabbik." Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah darinya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk kalau seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita baca? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk jika seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita pahami? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, Alif Lam Mim itu satu huruf, akan tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Ketika seorang membaca Alif Lam Mim, dia mendapatkan 30 pahala. Apakah Anda membaca Quran, Anda akan mendapatkan pahala di dalam membaca? Bukankah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan? Karena itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jika kita mengetahui bahwa kita membaca setiap huruf dari Al-Quran itu mendapatkan pahala satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Alangkah indahnya kita bisa mendapatkan tabungan pahala yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Quran semuanya? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah SAW juga memberikan perumpamaan. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathal atrujjah rihuha at-tayyib
wa ta'muha hul. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Buah utrujah itu hampir seperti limau bali yang besar, aromanya baik, harum, rasanya manis. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Dia tidak punya aroma, tapi rasanya adalah manis. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran kamathalir raihanah, seperti bunga raihanah. Ta'muha mur. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Aromanya baik, tapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah la riha laha wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hamdalah. Dia tidak punya aroma, rasanya adalah pahit. Subhanallah. Sabda Rasulullah SAW ini sangat-sangat berarti bagi kita, memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dia membaca Al-Quran, tapi dia menyembunyikan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menampakkan Islam, dia membaca Al-Quran, diumpamakan juga seperti bunga yang baunya, yang aromanya atau baunya adalah baik, akan tetapi rasanya adalah pahit. Tidakkah kita ingin menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Quran? Aromanya harum, rasanya adalah manis. Bacaan Al-Quran diibaratkan sebagai aroma yang bisa dirasakan. Dan keimanan yang ada pada hati adalah rasa manis yang ada pada buah itu. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma yang dia tidak punya aroma. Karena orang mukmin ketika dia tidak membaca Al-Quran, tidak ada aromanya, tidak kedengaran. Dan rasanya adalah manis karena keimanannya. Maka jadilah kita sebagai orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik orang. Jika Anda belum bisa membaca Al-Quran, Anda mempelajari, maka Anda adalah sebaik-baik orang yang belajar. Jika Anda sudah bisa dan Anda mengajarkan, Anda adalah sebaik-baik orang yang mengajarkan. Namun kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dengan Al-Quran terlalu meremehkan. Kita membayar guru ngaji terhadap anak kita dengan uang yang sedikit. Sementara ketika kita menyuruh anak kita ikut kursus, kita dengan bangga, malahan disiplin memberikan keuangan agar dia mendapatkan kepandaian di dalam apa yang dikursusinya. Sementara dalam Al-Quran, Rasulullah SAW mengatakan, orang yang mempelajarinya adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Dan orang yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita marakkan, mari kita budayakan untuk membaca Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita pahami, alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala sekarang kita rasakan. Ketika kita tidak bisa berbahasa Arab, kita sudah dianugerahkan Al-Quran terjemahan. Mari kita baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, lalu kita baca artinya dan kita pahami. Sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi kitab hidayah dan kitab petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Al-Quran
betul-betul sebagai kitab hidayah, kitab suci yang kita baca, sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita mendapatkan hidayah dari kitab itu. Terima kasih banyak. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.